Tadi saat break saya sempat berbincang, ternyata ada hal yang agak berat untuk disampaikan Pak Suroto. Tapi saya yakinkan bahwa Pak Suroto harus bicara juga, karena ini yang kemudian disampaikan. Pak Suroto, saya ingin tanya kepada Anda, ya, tenang saja, nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, baik. Saya ingin tanya, tadi kan disebutkan bahwa pakaian dalam Vina itu pada saat disebutkan ditemukan tewas itu dalam kondisi rapih, tidak kurang sesuatu apapun, gitu ya? Betul. Saya ingin tanya, kondisinya tidak kurang sesuatu apapun, kondisinya nggak ada yang robek, nggak ada yang terkikis, tidak ada, utuh berarti ya? Ya. Yang ingin saya tanyakan, pertama kali Anda temukan pakaian dalam Vina, celana dalamnya, betul, itu dalam kondisi Anda katakan tadi melorot, ya, melorot ya? Betul. Dalam kondisi melorot, tapi tidak ada robek, tidak ada gesekan apapun, jadi utuh, tapi melorot saja. Betul. Mohon maaf, terlihat vaginanya? Kelihatan. Pada saat itu mungkin Anda melihat sedang berhalangan atau apapun? Tidak menemukan itu, ada sotek ada di situ. Anda melihat pada waktu itu, Anda yang membetulkan sendiri celana dalamnya? Betul. Diminta oleh siapa? Nggak ada yang minta. Di samping saya ada Pak Supari, tak betulin. Pak Supari itu polisi? Polisi, anggota polisi. Oh, tidak ada yang minta? Tidak ada yang minta. Anda angkat sendiri langsung? Bukan saya angkat, langsung dia posisi terlentang. Masih teriak, masih merintih, aduh tolong. Terus, dia merintih terus. Terus Anda rapikan celana dalamnya? Saya naikin aja, Pak. Turun kira-kira sepaha? Segini. Oh, segini nih, saya lihat segini. Gini ya? Iya. Ini karet paling atas ya? Iya. Artinya mungkin sekitar 20-30 cm nih? Iya. Melorotnya? Betul? Betul. Dalam kondisi utuh, melorot 20-30 cm, lalu Anda tarik ke atas? Iya, betul. Anda sempat foto itu waktu melorot? Tidak. Posisi karena itu hujan, nggak deras, tapi kalau orang Jawa bilang kerep. Gitu. Oke, pertanyaan lagi, kenapa saya tanyakan sempat foto tidak? Karena siapa yang kemudian bisa jamin bahwa itu tempat melorot atau tidak? Kan bisa saja Anda berbohong misalnya. Sebenarnya tetap di pakaian di aslinya, tidak melorot. Dan saya mau berbohong tidak ada untungnya bagi saya, ya, dan celana itu benar-benar saya yang betulin, karena nggak begini, kan foto itu tidak perlu detail ya, artinya dari jauh misalnya dalam kondisi Eki, Vina dan motornya misalnya, tidak ada foto itu? Tidak ada. Jadi fotonya, yang saya juga punya, fotonya adalah ketika di TKP, Vina dalam kondisi dia memakai celana dalam yang proper, yang normal. Itu siapa yang fotoin? Kurang tahu. Tapi ada foto itu Anda sempat lihat? Nggak pernah lihat. Di jembatan? Nggak pernah lihat. Di jembatan pada saat ditemukan dalam kondisi celana dalamnya tersingkap betul, tapi maksudnya roknya tersingkap atau celananya tersingkap, tapi celana dalamnya normal. Iya, karena itu saya dapatkan. Saya betulin celana itu, ya, si korban itu merintih terus dan kakinya kalau nggak salah sebelah kiri itu bergerak dan bergerak terus, dan jaket yang kubuat nutupinnya selalu terlepas. Saya betulin jaket nutupin korban itu sampai 2 kali pakai jaket itu sambil nungguin mobil datang. Oke, baik. Betul. Saya ke Bung Farhad. Bung Farhad, Anda bisa mendengar saya jelas? Bung Farhad? Bisa. Iya. Halo. Ini data yang menarik juga. Artinya ditemukan pertama kali, meskipun Bung Farhad juga dapat fotonya juga, ya, betul ya? Waktu pas di TKP itu celana dalamnya normal, betul ya? Betul. Tapi kemudian sesungguhnya sebelumnya tidak normal, turun sekitar 30 cm dalam kondisi celana dalam yang utuh. Itu kan orang akan berpikir bahwa, oh ini kenapa kok bisa melorot celana dalamnya 30 cm dengan kondisi celana dalam yang utuh loh, tidak robek, tidak bekas kecelakaan. Anda mau menyampaikan apa soal ini, Bu Farhad? Ya, kalau saya saat ini nggak terlalu tertarik dengan saksi-saksi Suroto yang kita anggap banyak bohong itu. Karena nih, hampir seluruh saksi hari ini nggak ada yang mengatakan itu pembunuhan. Saksi yang hadir semua mengatakan itu kecelakaan. Justru pengacara yang ada di ruangan itu saya anggap Widi dan Mega yang mengatakan bahwa mereka 25, mereka nggak percaya gitu, seolah-olah bohong ya, itu nggak? Halo? Iya, silakan Bung Farhad, silakan. Padahal Vina itu meninggalnya bukan di tempat,
Bukan jam 11. Vina itu meninggal jam 01 tanggal 28 Di rumah sakit. Agustus di rumah sakit. Jadi kalau si Mega dengan Widi. Widi mengatakan sempat menelpon dan ada petugas polisi mengatakan bahwa mereka lagi kecelakaan dan sudah dibawa ke Sunan Gunung Jati, ya. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Ya, tadi Pak Suroto juga tidak mengatakan meninggal, tetapi merintih pukul 22:15. Dan tadi yang pernyataan yang tadi pengacara yang melaporkan saya itu. Oke. Yang beringat saya tapi saya mau tanya dulu deh ke Anda deh. Enggak, saya mau tanya ke Anda deh. Anda dilaporkan ini merasa bahwa Anda diintimidasi nggak sih? Padahal kalau hanya ada pernyataan salah kan. Saya tidak takut dengan namanya Rasman, saya tidak takut. 1000 Rasman pun kita nggak takut. Rasman itu pernah dipecat di Kongres Advokat Indonesia. Ya. Kemudian Rasman itu dipecat dengan tidak hormat. Ya, satu catatan. Kedua, data basnya, ya, berita acara sumpahnya diajukan di Ambon, sedang kita lagi teliti. Diajukan oleh HAPI. Nah, di sini ada Ibu Elsa Sarif. Apakah benar Rasman itu anggota HAPI? Karena setahu kami dia anggota Kongres Advokat Indonesia. Lari kemana kau? Ya, jangan kau berpikir bahwa kau masih menggunakan bas, kau itu masih sebagai lawyer. Nah, jadi kau harus fair juga dong, bahwa ketika dipecat kau hadapi, bukan kabur gitu. Dan kita akan bersurat lagi ke pengadilan. Oke, jadi apa yang Anda sampaikan? Mencabut perintah sumpah. Yang apa yang kita sampaikan itu benar. Bahwa mantan pengacara itu benar, tapi kan masih bisa beracara, Bung Rasman. Bukan masalah masih beracara, tapi secara etika moral dia ini nggak bisa. Dia itu sarjana apa? Kau sarjana jadi pengacara, sarjana apa Rasman? Sarjana hukum atau sarjana agama? Ya kan? Kau mengerti nggak persoalan ini? Gitu. Boleh dijawab, Oke. Ya, tunggu satu. Oke, silakan. Saya tolong Rasman, kau jawab. Putus, Bung Farad. Diulangi lagi. Otakmu se-Indonesia, kau jawab. Diulangi lagi, Bung Farad. Uji ini otakmu malam ini. Malam ini saya mau uji otak kepalanya Rasman. Oke, baik. Silakan, Bung Rasman. Saya rasa kalau debat, saya terpidana dan saya kata tadi 3 tahun 8 bulan. Nah, jawab. Bukti apa yang membuat Anda yakin, penyidik yakin, yang menyatakan mereka itu adalah pembunuh dan memperkosa? Bukti apa yang kau miliki? Jawab, cepat tuh. Oh, ini soal kasus Vina ya? Jawab. Ada 2, silakan, bebas. Soalnya panjang lebar. Jawab aja. Ada 2, silakan. Bukti apa? Kau mau jadi gila kau dijawab ini. Tunggulah saya jawab. Jawab, kau nggak akan bisa jawab kan? Kau dengar baik-baik. Nggak bisa dijawab. Kau ini di mata saya bukan siapa-siapa. Kau jawab. Bung Farad. Bacot kau. Farad, jangan. Kau jawab, bukti apa? Mana? Ada handphone, ada rekaman telepon. Bukan siapa-siapa di mata saya kau. Bung Farad, gantian dulu sebentar, Bung Farad. Sebentar. Kau ngomong saya dengarin. Kau ngomong saya dengarin. Dengarin dulu. Saya menahan karena saya lebih sportif, karena saya merasa saya lebih dewasa dari kau. Walaupun kau sudah bilang lama pengacara. Ya, pertanyaan kau ada beberapa, biar saya jawab dulu semua. Ya, dijawab. Kau dengar, satu. Sehebat apa kau? Ya. Sehebat apa? Sehebat apa kau? Sehebat kau menghajar saya 22 bulan dan saya sekarang SP3. Laporan terhadap ijazah palsu. Kan kau udah mengucapkan selamat atau tidak? Buktikan otakmu, buktikan otak kau. Satu poin ya. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Sebentar, Bung Farad. Sebentar, kita berikan kesempatan Bung Farad. Poin yang kedua. Dia nggak bisa jawab. Kau dulu bilang ke saya. Hanya pengakuan tersangka ini yang mana? Tidak ada buktinya. Ya, Bung Farad, sebentar. Dan semua pengakuan tersangka saat ini sudah dicabut semua. Ya, baik. Kalian bisa nanya ini orang. Kita berikan kesempatan dulu, Bung Farad. Dia jawab terus. Tidak pernah dihadirkan. Tolong dibilang tertib ini orang. Hanya di bawah sumpah. Hanya di bawah sumpah. Tidak ada bukti. Sebut mana mulutmu cepat. Oke, baik Bung Farad. Kita berikan kesempatan kepada Bung Rasman. Sebentar dulu Bung Farad. Dengar dulu dong biar saya ngomong. Nanti saya berikan kesempatan Bung Farad lagi. Silakan. Bisa. Iya. Langsung aja. Yes. Sebut aja 2 bukti, sebutkan. Oke. Nanti saya tanyakan. Bung Farad. Pertanyaan kau ada 4 poin. Saya suruh jawab 2. Dia nggak bisa. Saya hanya aku hanya tanya yang kuat. Nanti bisa atau tidak kan ditunggu dulu jawabannya. Iya. Oke. Dia nggak bisa jawab. Berikan kesempatan dulu Bung Farad. Dia nggak bisa, dia nggak ngerti. Iya, stop dulu. Baik.
Bilang nggak ngerti. Baik, silakan. Nah, saudara iya. Silakan jawab. Nana jawab. Cepat jawab. Wah, ini orang sudah lama-lama saya takut sakit jiwa nih. Bawa ke rumah sakit nih. Udah, Bang. Udah. Bukti apa? Silakan. Bukti apa? Pertama, saya katakan bahwa apa? Siapa yang memperkosa? Apa buktinya? Iya. Udah suruh hentikan aja dia nih. Bunuh apa? Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau nggak bisa jawab. Dan